3. Silakan dicek CO. Mumpung masih 33. Diskon bertebaran. Tar, ada yang bertanya ini. Kak, kenapa sih kalau kita ngomong huruf P dan huruf M itu beda? Seperti kalau ngomong huruf P itu terasa lebih meledak. Tapi kalau ngomong meh itu terasa lebih lembut. Apa ya? Saya juga bingung. Kenapa juga kalau kita ngomong mama, kalau tanpa menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah itu malah jadinya AA. Kenapa ya? Nah, kenalkan nama saya Zakia Aulia dengan NIM 06021282429026. Berasal dari kelas Indralaya yang akan menjelaskan bagaimana cara bunyi itu bisa dihasilkan dan kenapa bisa ada perbedaan bunyi itu. Oke, stay tune. Halo semuanya, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang produksi bunyi bahasa, yang mana aku akan menjelaskan tentang bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa proses produksi bunyi bahasa. Nah, proses produksi bunyi bahasa itu ada 3 tahap. Yang pertama, udara itu dari paru-paru keluar lewat tenggorokan. Nah, yang kedua, udara dari pita suara itu tuh bisa bergetar. Kalau bergetar bunyinya bersuara kayak beh atau deh. Nah, tahap ketiga itu udara diatur oleh alat artikulasi. Nah, dari situlah bunyi-bunyi itu lahir. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bunyi vokal. Kita akan belajar menggunakan tabel vokal bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar I. I itu ada 2, ada yang I kecil, ada I besar. Kita belajar yang I kecil terlebih dahulu. I kecil, posisi lidahnya itu tinggi, atas, depan, dengan posisi mulut tertutup. Contoh katanya itu ibu. Nah, lalu kita akan ke I yang besar. I besar itu posisinya tinggi, bawah, depan, dengan posisi mulut semi tertutup. Contohnya itu pinggir. Oke? Lalu kita akan ke E. E itu ada 3. Yang pertama E. E ini posisinya madya atas, depan, dengan posisi mulut semi tertutup. Contohnya itu ekor. Nah, E-nya tuh lebih kayak E gitu. Nah, itu yang pertama. E yang kedua itu yang ini, yang bentuknya kayak gini. Yang ini nih, E-nya tuh bunyinya E, lebih kayak cempreng dikit. Karena posisi lidahnya itu madya bawah, dengan bagian lidahnya bergerak depan, posisi mulutnya itu semi terbuka. Contohnya itu nenek. Oke. Lalu kita ke yang ketiga. Dia beda sendiri. Lihat lambangnya tuh kayak gini ya. Ini posisi lidahnya madya atas, bagian lidah bergerak tengah, dengan posisi mulutnya semi tertutup. Nah, contohnya itu emas. Oke. Nah, kita akan ke bunyi berikutnya, yaitu A. Nah, A ini dia posisi lidahnya itu rendah, bawah, bagiannya itu depan, dengan posisi mulut terbuka. Contohnya itu apa? Apa? Oke, kita lanjut lagi. Langsung saja. Sekarang kita ke bunyi vokal U. U ini juga ada 2, ada U kecil dan U besar. Nah, U yang pertama tuh kita ke U kecil terlebih dahulu. U ini posisinya itu tinggi atas, belakang, dengan posisi mulut tertutup. Contohnya itu buku. Oke, itu yang U kecil. Lalu kita ke U besar. Nah, U besar ini posisinya ini tinggi, bawah, belakang, dengan posisi mulut semi tertutup. Contohnya urus. Itu U. Oke, U kecil dan U besar ini. Lalu kita ke O. Nah, O ini juga ada 2. Pertama O yang biasa. O ini posisinya itu madya atas, belakang, dengan posisi mulut semi tertutup. Contohnya itu okado. Nah, itu yang O. O-nya tuh O banget.
Nah, lalu kita ke O yang kedua nih. Beda kan lambangnya ini. Nah, O yang kedua ini posisinya itu madya bawah belakang dengan posisi mulut semi terbuka. Contohnya itu otot. Nah, O-nya itu kan lebih O, beda sama yang ini kan O. Kalau yang ini O, beda kan? Nah, itulah tadi bunyi vokal berdasarkan tabel vokal bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bunyi konsonan. Yang mana bunyi konsonan itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, alat ucap ini adalah alat yang bisa menghasilkan suara. Nih, kita akan langsung saja masuk ke bunyi yang pertama, yaitu bilabial. Bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas sebagai artikulator pasif dan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Konsonan yang dihasilkan itu adalah p, b, dan em. Kata, contoh katanya itu papa, mama, oke, bola. Itu adalah bilabial. Kita akan langsung masuk ke bunyi yang kedua, yaitu adalah dorsovelar. Dorsovelar itu adalah lidah bagian belakang menyentuh velar atau langit-langit lunak. Nah, konsonan apa yang dihasilkan? Ke, g, dan eng. Contoh katanya itu kaki, oke? Lalu tangan dan gaya. Oke, ingat lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit lunak. Kita langsung masuk ke bunyi yang ketiga, yaitu labio dental. Nah, labio itu adalah bibir bawah dan dental adalah gigi atas. Yang mana bibir bawah bertemu dengan gigi atas. Bibir bawah sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai artikulator pasif. Konsonan apa yang dihasilkan? F dan juga F. Oke? Contoh katanya foto, televisi. Oke, itu adalah labio dental. Langsung saja masuk ke bunyi yang keempat, medio palatal. Medio adalah lidah tengah bertemu dengan palatal, langit-langit keras. Oke, konsonan yang dihasilkan itu adalah c, j, dan n. Oke, c, j, dan juga n. Oke, ingat ya, lidah tengah bertemu dengan langit-langit keras. Oke, lidah tengah nih bertemu dengan langit keras. C, j, n. Oke, contoh katanya nih, cuci. Oke, jari. Oke, cuci, jari, nyanyi. Itu dia medio palatal. Sekarang kita akan langsung masuk konsonan yang terakhir, yaitu adalah apico-alveolar. Apico adalah ujung lidah dan alveolar adalah gusi atas. Oke, apico itu sebagai artikulator aktif dan alveolar adalah artikulator pasif. Konsonan apa yang dihasilkan? T, d, dan s. Oke, t, d, s. Yang mana s itu adalah bunyi frikatif. Contoh katanya tidur, 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 dagu, dagu, sapu, sapu. Oke, itu adalah apico-alveolar. Nah, telah selesailah bunyi konsonan. Nah, itulah tadi tentang bunyi konsonan dan juga bunyi vokal, yang mana bunyi itu diproduksi oleh alat ucap, yang mana bunyi itu dihasilkan karena adanya udara dari paru-paru keluar, lalu adanya hambatan, itulah bunyi konsonan. Oke, dan aku harap teman-teman yang menonton itu bisa paham dan para pemirsa juga paham tentang bunyi konsonan dan juga bunyi vokal. Kalau kalian mau tahu lebih dalamnya, ayo belajar fonologi. Bye bye.